لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Yang kedua, al-qasmu tsani atau hukum yang kedua, yaitu kufrul ibai wal istikbari mengatastik, kekafiran yang mengarah kepada kesombongan, sekalipun yaitu mereka membenarkan. Kafir disertai kesombongan, merasa bangga diri, sekalipun kadang-kadang dia membenarkan. Inilah yang dimaksud dengan kafirnya iblis. Sampai ngerti iblis? Iblis dulu namanya Abu Jin. Kenapa dia diberi nama iblis? Karena dia setelah kemudian ingkar terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa kemudian dia tidak mau mengikuti taat kepada perintah Allah? Alasannya satu, kesombongan yang ada di dalam diri iblis. Manusia dari tanah, saya dari api, saya lebih mulia. Kenapa saya harus bersujud kepada dia? Yang seperti inilah yang dimaksud dengan jenis kekafiran yang didasari oleh kesombongan. Oh, nyawa gelem ngaji kambi wong-wong model ya kae. Iki kafiran. Oh, nyawa gelem salat, salatnya orang perlu menang masjid-masjid kayak suatu kelasku ya. Ini kesombongan. Karena yang namanya kesombongan itu adalah benih-benih dari iblis. Dan Anda akan melihat sisi perbedaan manusia dengan iblis. Perbedaan manusia dan iblis simpel. Kalau Adam sama-sama berbuat satu kesalahan sebagaimana iblis, tapi Allah memberi derajat kepada kedua makhluk itu berbeda. Kalau iblis menjadi makhluk laknatullah alaihi, kalau manusia menjadi manusia yang nanti kembali menuju surga. Kalau jalannya mengikuti nabi-nabi. Contohnya Adam alaihissalam. Mereka sama-sama memiliki satu kesalahan. Iblis kesalahannya adalah dia tidak mau taat bersujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini adalah menghormati Nabi Adam. Kemudian Adam, dia kemudian berbuat dosanya, kesalahannya adalah memakan buah larangan yang ada di dalam surga. Sama-sama satu kesalahan. Tapi yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mereka mensikapi terhadap kesalahan itu. Kalau manusia, dia punya salah, lantas kemudian Adam bertobat kepada Allah. Sehingga kalau di dalam satu riwayat, Adam setelah kemudian dia berbuat dosa, tobat kepada Allah 200 tahun. Ki Adam, ki manusia. Tapi iblis, dia disuruh untuk kemudian memohon ampun kepada Allah karena kesalahan yang ia perbuat, dia tidak mau. Malah justru kemudian dia meminta tangguh kepada Allah sampai hari kiamat, supaya membawa teman yang banyak untuk memenuhi neraka. Sekalipun dia tahu setan. Neraka benar, setan benar. Neraka kan kalau suatu saat dan kita lihat iblis kan ngerti. Surga janjinya benar. Neraka benar. Orang tatkala mengikuti langkah-langkah Nabi-Nabi itu mereka benar kok. Tapi mereka, iblis, kenapa kemudian tidak menempuh jalan kebenaran? Karena dia itu didasari oleh kesombongan. Jadi nek sandene kufur takdzib kenapa disukna nang nomor pertama? Karena ngungkuli kekafiran iblis. Karena benar-benar mereka ingkar banget kambi neraka, ingkar kambi surga. Tapi kalau iblis percaya kok. Bahkan nanti kalau Anda masuk ke dalam kitab membahas masalah yaitu khotib iblis di hari kiamat. Artinya khutbah iblis pada hari kiamat. Iblis kesuk khotbah sebelum kemudian penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka. Iblis ke khotbah di tengah-tengah penduduk neraka. Dia perkataannya, sungguh apa yang aku janjikan adalah kedustaan. Apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya benar. Karena dia tahu kebenaran, cumanya saja kemudian didasari oleh kesombongan. Mulanya kekafiran mendustakan apa yang telah Allah janjikan disukna nomor pertama. Karena kekafiran itu lebih besar daripada kekafiran iblis. Iblis kayaknya wedi mbok lah nyuwedi kayak model kayak lah nyuwedi kutub tekan dina kiamat. Dia gitu. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 34.
Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Kemudian abba wastakbara wa kana minal kafirina. Dan tatkala kami Allah berkata kepada malaikat, yaitu kepada malaikat, usjudu, bersujudlah kalian di Adama kepada Nabi Adam, fasajadu, mereka semua malaikat itu bersujud, illa kecuali iblis. Malaikat belum sujud kecuali iblis. Nah, ada pemahaman yang keliru terhadap ayat ini. Satu pemahaman keliru menganggap iblis termasuk malaikat. Keyakinan seperti ini berarti keyakinan batil. Oke, menunjukkan iblis malaikat kayak buktine nang ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat usjudu, bersujudlah kalian semua malaikat kepada Adam. Semuanya bersujud malaikat kecuali iblis. Nah, anggapan mereka, oh berarti iblis kita masuk malaikat. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang batil. Ada yang berbicara lagi, pemikiran sekuler sih atau pemikiran yang menyimpang liberal, dia kemudian berkata, seharusnya kita itu berterima kasih kepada iblis. Karena iblis itulah kita menjadi makhluk yang nanti kembali menuju surga. Coba kayak gitu ya. Coba kalau suatu saat iblis pada saat itu kemudian mau bersujud, lantas kemudian bagaimana nasibnya manusia? Jadi gue, oh iya, ini kan jenengannya pemikiran yang mengambil satu pemahaman yang sangat batil. Dan sekali lagi, iblis bukan termasuk golongan malaikat. Di samping itu, iblis juga tidak menunjukkan dia itu lebih mulia daripada malaikat, sekalipun mereka itu beranggapan orang-orang yang batil. Berarti ini menunjukkan derajat iblis itu lebih tinggi dibandingkan malaikat. Terbukti malaikat semuanya menghormat kepada Adam, iblis tidak. Wah, ini pemikiran-pemikiran yang batil. Padahal telah dijelaskan aba wastakbaro. Iblis itu adalah enggan. Wastakbaro, dan kemudian dia sombong. Dan dia termasuk orang-orang kafir. Berarti kekafiran yang nomor dua, kekafiran enggan sekaligus kemudian kesombongan. Dia sebetulnya membenarkan apa yang ada di sisi Allah, tapi kemudian enggan dan kemudian merasa lebih besar, lebih mulia dibandingkan kemudian yang lainnya. Jadi senengannya kekafiran. Pelakunya sama, keluar dari Islam. Karena ini termasuk kekafiran yang besar. Ada orang yang seperti ini. Kan lucu-lucuan ya, aku yang ngerti sing jenengane syariat Islam itu merupakan syariat yang telah diturunkan di dalam dunia ini melalui Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi orang relevan diterapkan nang zaman siki iki jenengane kekafiran model iblis. Kenapa seperti itu? Karena dia membenarkan tapi sejatinya mengingkari. Kita terhadap Al-Quran sudah kita terima saja apa yang kemudian telah dituangkan di dalam Al-Quran. Oke, Pak. Oke, kasih model lagi. Ada kasih model lagi. Naudzubillahi min dzalik. Karena iblis ki membenarkan. Berarti nek sing ora membenarkan ki lebih gede iblis ya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian al-qasmu salis itu bagian yang nomor 3, kekafiran yang besar adalah kufru syakun, kekafiran yang ditimbulkan oleh ragu-ragu terhadap apa yang telah Allah turunkan dan Allah tetapkan, baik itu ancaman surga, ancaman neraka, janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang lain-lain. Pada dasarnya kemudian keraguan-raguan, dan kita tahu yang namanya Al-Quran termasuk yaitu kandungan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabul la raiba fi." Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan. Kalau kita ragu-ragu terhadap Al-Quran, maka kita termasuk bagian nomor kekafiran yang nomor 3.
Apa iya ya Allah bener ya ngonen janji ya. Ya seperti itu loh. Wah kayaknya lah bumbuan dulu. Apa temenan jenenge Sukarna lah bumbu nyatane ora tau deleng wong mati jenenge nyatane bawa waktu Bali. Iki jenenge kafiran keraguan yang seperti ini juga kekafiran. Ragu-ragu terhadap apa yang Allah tentukan. Jadi mau mati ora Bali kayaknya ora disiksa buktine betah. Gue lagi apa ada temenan lagi sedikit keraguan yang seperti ini juga termasuk bagian dari kekafiran. Akhirnya naudzubillahi min dzalik. Kemudian al-qasmu rabbi atau bagian yang nomor 4 yaitu kufrul i'radi, yaitu kekafiran yang disertai dengan berpaling, kekafiran yang berpaling dari kebenaran. Nah, kafir tapi disertai dengan berpaling dari kebenaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina kafaru. Adapun orang-orang kafir, nama tatkala undiru mereka diberi yaitu nasihat. Telah kemudian diawas-awas melalui neraka. Maka kemudian mu'ridun mereka berpaling. Sampai ngerti berpaling? Menang baik tapi orang gugu. Jadi menang baik orang lawan dirok na temenan. Surga cerita wong surga wong cerita neraka dek dirok na mendengarkan tapi sejatinya berpaling. Engkau tekan mumah lah kaya omongan yang lembok. Jenenge muridun. Nah ini juga termasuk kekafiran. Akhirnya model lagi. Oke ya, ketemu itu ya, ketemu ya. Ini jangan-jangan dia mengingkari sehingga kemudian istilahnya adalah mu'ridun. Karena ciri-ciri orang kafir itu diantaranya adalah berpaling. Sampai ngerti berpaling? Mau nengadep karena jadi mengana. Maksudnya adalah dia kelihatannya nampak mendengarkan, dia kelihatannya nampak setuju apa yang telah digariskan di dalam Al-Quran. Ning janjane atine mengingkari. Terbukti nanti pada amalan-amalan dan keyakinannya. Yang seperti ini juga termasuk kekafiran. Oleh karena itulah kalau Al-Quran berbicara innal ladzina kafaru syawa'un, sungguhnya orang-orang kafir itu sama karakternya semenjak Abu Jahal, Abu Lahab sampai zaman sekarang kafir itu pada baik. Ciri-cirinya amdartahum, apabila kemudian engkau memberi nasihat kepadanya, apabila engkau tidak memberi nasihat kepadanya, tetap saja mereka tidak beriman. Diwe nasihat, orang diwe nasihat tetap orang beriman kepada mereka kafir. Sholat meneng bae ini tetep ora dilakoni ya mantuk-mantuk ya dilakoni kufur ikrar kayak gitu maksudnya. Yang dimaksud dengan kekafiran disertai dengan berpaling dari kebenaran. Bahkan kalau di dalam ayat Al-Quran itu disinggung ciri-ciri mereka tatkala mereka melihat yaitu jalan petunjuk tidak menempuhnya, dalam kebenaran dia ngerti benar tapi tidak mau menempuhnya. Tapi tatkala kemudian dia melihat jalan yang membawa kesesatan malah justru kemudian menempuhnya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian al-qasmul khamis, kekafiran yang nomor 5. Kufrun nifaqi, kekafiran nifak atau munafik. Sing kelima, kekafiran yang sifatnya nifak. Nifak adalah yaitu dia menyembunyikan kekafiran, menampakkan Islam. Ya, nek sing jenengane kufur nifak adalah janjane akidahe kafir, janjane keyakinane kafir. Ning dheweke nggo nutupi kekafirane dengan beramal seperti amalan orang-orang Islam. Anda itu akan heran di zaman Nabi. Zaman Nabi, pemimpin munafik nomor 1 di kota Madinah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah pimpinan tokoh munafik sekaligus orang nomor 1 dari kalangan orang munafik. Di mana dia adalah tatkala sholat subuh, dia senantiasa datang kasik berbaris di depan. Oh coba, ning jangan-jangan dheweke sengit banget kambing Nabi, sengit banget kambing ajaran Islam. Menutupi kemudian seperti itu, dia kemudian berbuat seakan-akan seperti orang Islam. Tapi tatkala kemudian bersama kawan-kawannya nanti akan nampak permusuhannya kepada orang
Islam. Mulane jenis kekafiran yang seperti ini tingkatannya adalah di kerak neraka. Tingkatan neraka sing paling bawah, ya gue ngomong munafik sih, soalnya yang itu banget sih ya. Nah gitu ya, ketone Islam sampai seperti itu. Sampai-sampai dulu anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dulu anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul namanya juga Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, dia pernah meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuh ayahnya. Tapi nang Nabi diomong aja angkonyong darani mateni sahabatku. Soalnya apa? Soalnya setiap hari nampak ciri khas keislamannya. Sholat subuh mangkat, sholat duhur mangkat, sholat asar mangkat, ngaji mangkat coba. Tapi kemudian sejatinya dia memusuhi Islam. Dia juga musuh Islam. Tapi kemudian menyimpan di hatinya ditutupi. Yang seperti ini cukup berbahaya. Biasanya orang-orang jenis seperti ini hidup di tengah-tengah kekuasaan kaum muslimin. Biasanya nek ngomong iki ya hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Nek kaum muslimin berkuasa lah, mungkin banyak orang-orang yang seperti ini menutup-nutupi kekafirannya, etok-etok Islam. Ayo, nek siki kayaknya ya ora. Itu jenengane kufur nifak, termasuk jenis kekafiran. Akidah jenis kafir. Naudzubillah subhanahu. Jangan-jangan mereka sengit kan wong bertauhid. Jangan-jangan mereka sengit kan wong Islam. Cuma menutupi itu dengan amalan-amalan soleh. Mulanya nang hadis Nabi, gandeng kemudian kita melihat sejarah seperti itu. Abdullah bin Ubay sing munafik, ngone sholat subuh makan terus sama Tapi sampai-sampai Rasulullah menyebutkan ciri-ciri kemunafikan diantaranya adalah orang yang meninggalkan jamaah sholat subuh. Sholat subuh menjadi ciri dia itu dihukumi yaitu kemunafikan apa tidak. Tapi di sini adalah bukan kemunafikan iktikot, tapi kemunafikan malas. Karena kemunafikan yang sifatnya amali atau amalan. Iya. Iya, meninggalkan sering. Ya sering ya. Karena munafik ya. Di antaranya adalah sholat isya kambi sholat subuh yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Karena kita tahu dalam sejarah Islam wong munafik baik kita konek sholat subuh. Iya. Kan dulu kita disinggung, ada ulama yang ditanya, kenapa sih udara di waktu subuh kelihatannya segar? Kenapa sih pagi-pagi di waktu subuh itu udaranya itu terasa segar, sejuk? Dijawab oleh ulama itu, karena sungguhnya orang-orang munafik dengan orang-orang kufar belum ikut bernafas bersama kami. Mulanya isi seger, karena wong munafik, wong kafir tekane kemudian bangunnya awan. Walau wis mulai melu ambekan, dunia melu panas. Ini kata ulama seperti itu. Ya memang persegir ya. Karena orang munafik pada melu ambekan rebutan yang direksi. Ya Allah. Ini guys melu ambekan panas banget. Ulama kan ditanya seperti itu. Kenapa udara pagi itu segar? Dijawabnya seperti itu. Karena yang namanya orang-orang munafik belum ikut Berarti berlima ya. Kekafiran yang besar ini ada yaitu 5. Satu, kufur takdzib atau kufur mendustakan. Yang kedua, yaitu kufur keengganan dan kesombongan sebagaimana itu bersamaan dengan itu dia membenarkan seperti kekafiran iblis. Yang ketiga adalah kekafiran yang sifatnya didasari oleh keraguan apa yang ada di sisi Allah. Kemudian yang keempat, yaitu kekafiran yang didasari oleh berpaling dari kebenaran. Yang kelima, kufur nifak. Kekafiran yang pada dasarnya adalah akidahnya kafir tapi ditutupi dengan amalan Islam. Kalau kafir yang 5 ini jenisnya adalah kekafiran yang mengeluarkan dari agama Islam. Yuhriju minal millah, mengeluarkan seorang dari agama Islam. Naudzubillah subhanaudzubillah. Yang kedua, insyaallah pada pertemuan berikutnya itu kufur ashor, kekafiran yang kecil. Pelakunya tidak keluar dari agama Islam. Insya Allah pada pertemuan berikutnya supaya nanti jelas
ketika kita berbicara innalladzina kafaru bi ayatina, maka menjadi jelas sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami. Maka kemudian itulah yang dimaksud, bukan hanya wong non muslim, tapi orang yang dihukumi dengan hukum kekafiran menurut syariat Islam. Itu seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol, silakan. Ya cukup. Jelas kepengen ngedang ya. Nah, itu bahasa majelis talim bidawati Rasulullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam telepon ya Dokter. Iya.